memulai ibadah kita. Puji syukur kepadamu Tuhan Yesus, Allah kami yang baik. Siang hari ini kami mengucap syukur buat kesehatan dan kesempatan yang masih Tuhan berikan buat setiap kami. Tuhan Yesus, siang hari ini kami berkumpul di sini Tuhan untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tempat ini buat setiap kami, Engkau melawat kami, menjamah kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan, biar segala yang kami kerjakan siang hari ini boleh menyukakan hati Tuhan, berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan, hanya Engkau yang layak dipuji Tuhan. Biar segala yang kami kerjakan boleh memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Pimpin sertai ibadah kami dari awal sampai kesudahannya Tuhan. Teman-teman kami yang masih ada dalam perjalanan, Tuhan juga sertai sampai tempat ini dengan selamat. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik. Engkau selalu baik buat kami. Terima kasih Tuhan. Layaklah segala bangsa memuji memuliakan Engkau. Segala yang bernafas memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
kami bagaimana kami juga harus mengasihi Engkau dan juga mengasihi sesama. Terima kasih Tuhan Yesus buat teladan yang Kau berikan buat setiap kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Siang hari ini yang percaya Tuhan Yesus ajaib, boleh lambaikan tangannya sama-sama. Ajaib Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat sukacita yang Tuhan berikan siang hari ini untuk setiap kami. Inilah rasa syukur kami Tuhan. Kami menyadari bahwa Engkau betul-betul Raja mulia.
Allah yang perkasa, yang ajaib. Kami menyadari tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan, dan bagi kami yang percaya kepadamu, tidak ada pribadi yang seperti-Mu Tuhan. Kau menang mengalahkan maut, menebus hidup kami, membuat kami berharga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
kami kagum akan kasih-Mu, akan pribadi-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Siang hari ini kami mau kembali belajar kepada-Mu melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau mengajar setiap kami, menegur kami. Biar setiap kata yang keluar dari hamba-Mu semuanya berasal dari isi hati Tuhan buat setiap kami. Biar kami bukan hanya jadi pendengar, tapi jadi pelaku firman Tuhan yang sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Engkau terus beracara buat ibadah kami siang hari ini sampai dengan kesudahannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Cek. Oke. Ya. Shalom. Shalom anak muda. Yang merasa anak muda, tarik tangannya shalom. Shalom. Oke ya. Siang hari ini kita memperingati hari apa teman-teman? Hari apa? Hari Minggu ya. Hari apa lagi? Pentakosta ya. Kan kalau kemarin kita memperingati hari apa? Hari Sabtu, teman-teman ya. Sekarang kita memperingati hari Minggu, enggak? Bercanda. Jadi hari ini kita memperingati hari Pentakosta, teman-teman ya. Hari turunnya Roh Kudus. Hari Pentakosta itu hari keberapa? Ada yang tahu? Sekolah Minggu? Yang dulu pernah sekolah Minggu? Hari keberapa? Ya, terima kasih teman-teman. Hari ke-50, teman-teman ya. Setelah Yesus mati atau bangkit? Ibu, oh iya agak lupa ya. Oke, gitu teman ya. Nah, hari ini saya nggak mau bahas dari ayat yang biasanya dibahas dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tapi saya mau bahas dari ayat yang lain yang memberkati saya secara pribadi gitu ya. Seperti kita tahu ya, semua kita di tempat ini percaya kalau kita sudah dipenuhi Roh Kudus, amin. Amin. Kayak belum makan ya. Yang percaya dirinya dipenuhi Roh Kudus angkat tangan. Oh, puji Tuhan ya, puji Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar dari sisi yang lain teman-teman. Kalau kita sudah percaya kalau Tuhan Yesus menyertai, Roh Kudus Tuhan Yesus menyertai kita mau belajar bagaimana kita menghargai itu semua. Ya. Menghargai kehadiran Tuhan, menghargai kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Saya rindu kita setengah jam ini kita fokus ya, waktunya cuma sebentar gitu ya. Jangan sampai kita pulang kita udah datang rapi-rapi ya. Pakai rambut ya, rambut pasti dia ada ya. Pakai baju yang bagus, pakai naik motor, jalan kaki semuanya. Jangan sampai kita pulang kita nggak bawa apa-apa teman-teman ya. Waktu ibadahnya cuma 1 jam, mari kita fokus sama-sama ya. Oke. Satu pertanyaan besar buat kita semua siang hari ini, masihkah kita menghargai kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita? Saya ulang lagi ya, masihkah kita menghargai kehadiran Tuhan dalam hidup kita? Menghargai di sini saya tulis memberi, menentukan, memberi penilaian, menghormati, mengindahkan dan menganggap itu penting. Satu pertanyaan yang cukup klasik ya, masih sering kita dengar mungkin. Tapi ini sangatlah penting teman-teman. Ya, pribadi yang selama ini kita panggil sebagai Tuhan, pribadi yang selama ini kita panggil sebagai Allah itu kita sudah hargai atau belum? Nah, cara kita menghargai Tuhan itu berhubungan dengan cara kita memandang siapa Tuhan. Cara kita menghargai Tuhan itu berhubungan dengan bagaimana kita mengenal Tuhan itu sebagai pribadi yang seperti apa sih? Kalau kita memandang Tuhan dengan cara yang keliru, kita nggak akan pernah bisa menghargai kehadiran Tuhan dengan benar. Contoh ya, contoh real ini. Jangan tegang teman-teman ya, saya juga ikut tegang kalau teman melotot semua ya. Saya takut ya. Biasa aja, oke? Nah, pasti ada perbedaan
Ya, saat kita memandang guru dengan saat kita memandang teman sekelas kita. Ya kan? Kalau kita kepada guru pasti selamat pagi Bu, annyeonghaseyo gitu ya, atau apa gitu ya, serah gitu ya. Kalau sama teman kan lebih kayak, weh, nandikon, weh. Nah itu karena kita memandang guru sebagai seorang yang layak untuk dihormati, yang patut untuk dihormati. Nah kita pandang teman kita sebagai ya sebaya lah kak, wis ngerti bahasaku, wis ngerti istilahnya suara sepatuku kok TikTok ya, joget nanti ya. Maksudnya suara sepatu aja udah denger gitu. Oh iki suara sepatunya ini. Nah cara kita memandang seseorang tanpa kita sadari kita akan memberi perlakuan yang berbeda terhadap orang itu. Bisa bayangin gak? Kalau kita mandang guru kita sebagai seorang yang sebaya kak. Contoh misalnya Pak Bulu namanya. Weh Pak Bul, nendikon ngono ya. Kan gak mungkin kayak gitu kan. Pak Bul gitu kan, masih kayak gitu. Nah apakah kita bisa membayangkan kalau kita memandang Tuhan dengan cara yang salah? Kalau kita tidak mengenal betul siapa Tuhan, kita pasti akan, cara kita menghargai dia pasti akan keliru gitu ya. Tuhan sudah hadir dalam kehidupan kita seyogyanya, selayaknya ya. Kita menghargai kehadirannya ya. Oke. Kalau saya mau tanya ke teman-teman ya. Banyak istilah-istilah yang menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan, betul ya? Contoh, Bapak dengan anak, betul. Terus Tuhan dengan apa? Yang keras dong, Tuhan dengan hamba, ya. Di ayat lain juga disebutkan dia itu sahabat kita, dia itu gembala kita, ya. Siapa yang nggak pernah dengar istilah ini angkat tangan? Semuanya pernah dengar, oke? Ya. Kita semua pasti pernah dengar istilah ini. Kalau Tuhan itu adalah Bapa kita, Tuhan itu adalah sahabat kita, Tuhan itu adalah Tuhan kita, Tuhan itu adalah penyelamat hidup kita, Dia adalah Tuhan dari segala Tuhan dalam kehidupan kita. Kita pasti tahu, betul? Tapi siang hari ini kita akan belajar sama-sama, bukan hanya sekedar tahu, teman-teman. Yuk sama-sama kita koreksi diri kita. Apakah selama ini kita sudah memperlakukan dia dengan benar? Yuk sama-sama kita baca ya. Dalam 2 Samuel 6 ayat 1 sampai 16. Agak panjang gak apa-apa, kita makan besar hari ini ya. Istilahnya mukbang ya. Mukbang ya. Mukbang atau mukbang ya? Ya gitulah. Mukbang ya. Oke. Ada berapa saf ini? 1, 2, 3, 4. Oke, jadi kan kita ada berapa ayat ini ya? 16 ayat. Jadi urutan ya. Saf pertama ayat 1, saf kedua. Ini apa namanya? Saf lah ya. Saf kedua ayat 2, saf ketiga ayat 3, saf keempat dan sisa-sisanya ayat 4. Dan nanti balik lagi. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Paham ya? Oke ya. Yang keras. Oke, 1, 2, 3. Daud Israel 30.000 orang banyaknya. Saf 2. Kemudian bersiaplah Daud lalu berjalan pada dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana batu bara yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertata di atas segala bumi. Ayat 3 yang tengah. Ayat 4. Ayat 5, saf 1 lagi. Daud. Monggo, ayat 6.
Setuju? Maka oke, stop ya. Sampai ayat 14. Terima kasih teman-teman sudah bantu membacakan. Oke, saya ceritakan secara singkat ya teman-teman ya. Jadi pasal ini tuh menceritakan tentang tabut perjanjian yang akan dibawa kembali ke Yerusalem ya. Kalau yang sekolah minggu mungkin ingat ya, pas dulu tuh diajarin tabut perjanjian itu isinya apa. Ada yang tahu isi tabut perjanjian itu apa? Masih ingat? Ya, saya anggap masih ingat, cuma ngomongnya di dalam hati ya, gak apa-apa. Oke, jadi tabut perjanjian itu kalau kita baca di Keluaran 25 ayat 10 sampai 22 itu diceritakan bagaimana Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat tabut perjanjian ya. Nah, tabut perjanjian itu isinya ada tongkat Musa, terus ada juga roti mana gitu ya. Ada juga 2 loh batu yang Tuhan berikan yang berisi 10 hukum Taurat ya. Nah, jadi Tuhan itu memerintahkan Musa untuk membuat tabut perjanjian itu gitu ya, dengan sangat detail teman-teman ya. Detail, terperinci. Di situ kalau teman-teman baca ukurannya sangat jelas, sangat rinci, bagian atasnya itu seperti apa, terus habis itu bentuknya kotak atau apa itu sangat rinci banget teman-teman ya. Nah, tabut itu zaman beribu-ribu tahun yang lalu itu melambangkan kehadiran Allah ya, melambangkan kehadiran Allah. Misal ya, ada awan yang muncul di atas tabut dalam ruang Maha Kudus. Jadi tabut itu letaknya di ruang Maha Kudus teman-teman ya. Kan kalau misalkan di tabernakel dulu itu ada pelataran, ada ruang kudus dan ruang Maha Kudus. Nah, tabut ini tuh letaknya paling dalam, di dalam ruang Maha Kudus ya. Nah, terus juga bukti bagaimana tabut melambangkan kehadiran Allah itu di Keluaran 25 ayat 22 dikatakan bahwa di atas tutup pendamaian itu, di atas tutupnya tabut itu Allah akan bertemu dengan kalau zaman dulu yang bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus itu adalah hanya imam-imam besar teman-teman ya. Jadi tidak sembarang orang bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus ya. Sangat berbeda sekali dengan masa sekarang ya. Kita semuanya, siapapun kita, entah kita dari segi seperti apa, dari background keluarga seperti apa. Dulu kan harus dari suku Lewi teman-teman ya. Sekarang bebas ya. Siapapun orang bisa datang sama Tuhan secara pribadi, bisa masuk gereja dengan mobilnya, duduk depan, duduk belakang, duduk tengah, duduk samping, duduk luar, duduk atas, duduk bawah, monggo. Ya. Gitu. Beda banget dengan zaman dulu. Nah, hal ini juga mengajarkan kita bagaimana bahwa anugerah Tuhan yang sangat luar biasa teman-teman ya. Dulu kalau orang yang melakukan dosa terus dia sembarangan masuk ruang Maha Kudus, mati teman-teman. Dan orang yang mati itu diangkatnya tidak itu rame-rame gitu ya, enggak
ditarik pakai rantai gitu ya, kalau di perjanjian lama bahasnya seperti itu. Saking kudusnya gitu ya. Apakah kita hari-hari ini juga menghargai kekudusan Tuhan sama seperti itu? Ya. Nah, ceritanya di pasal ini, jadi tabut itu memberi banyak kemenangan kepada bangsa Israel ya. Memberi banyak kemenangan kepada bangsa Israel. Jadi zaman dulu itu bangsa Israel kan perang sama ini, perang sama itu, dan ketika mereka membawa tabut itu terjadi banyak kemenangan di dalam perang tersebut, teman-teman. Nah, singkat cerita setelah perang sudah selesai dan semuanya ya, Daud itu kembali ke Yerusalem, ke pusat kota gitu ya. Nah, si tabut ini itu masih ada di pinggir kota. Maksudnya di pinggir daerah saat itu ya. Jadi Daud itu berniat membawa tabut perjanjian ini dikembalikan ke tempat yang semula. Setelah berapa tahun, teman-teman? 20 tahun. Setelah 20 tahun, tabut itu berada di rumah ini ya, katanya di rumah Abinadab ya. Terus Daud berniat untuk mengembalikan lagi. Karena Daud tahu, teman-teman, kalau yang paling penting itu adalah kehadiran Tuhan. Ya. Nah, singkat cerita ketika tabut itu dibawa sampai di tengah perjalanan, kuda ya yang bawa ya. Kereta itu tergelincir, teman-teman ya. Nah, secara refleks anaknya Abinadab ini nyentuh tabut supaya tabutnya nggak jatuh. Ya, kayak kita pikir secara manusia ya bener dong, daripada tabutnya jatuh mendingan tak pegang aja toh. Tapi ternyata itu melanggar perintah Tuhan, teman-teman ya. Di kitab-kitab sebelumnya, di kitab Keluaran dan sebagainya itu dijelaskan cara membawa tabut itu harus digotong, harus diangkat, terus yang boleh bawa itu siapa, nggak boleh disentuh dan sebagainya. Itu sangat jelas sekali, teman-teman. Terus setelah itu akhirnya si Uza ya, yang meninggal itu Uza ya. Uza meninggal, terus akhirnya Daud itu nggak jadi bawa tabut itu ke Yerusalem ya. Istilahnya diinepno dulu, ditaruh dulu ke rumahnya Obed dan Edom selama 3 bulan. Baru habis itu dibawa Daud lagi ke Yerusalem. Nah, saya melihat 3 hal yang sangat luar biasa, yang sangat memberkati saya secara pribadi, teman-teman ya. Jadi tabut ini kan melambangkan kehadiran Tuhan saat itu. Nah, kita sekarang juga hidup di zaman yang Tuhan itu manunggal dengan kita. Ada bersama-sama dengan kita ya. Kalau Pak Gembala bilang Tuhan itu manunggal dengan setiap kita. Oke. 3 pelajaran yang kita akan dapat ya siang hari ini. Yang pertama, teman-teman, Daud mengajarkan bahwa Allah itu memang memberi banyak kemenangan terhadap bangsa Israel. Tapi Daud menyadari bahwa yang terpenting itu bukan kemenangan itu loh. Yang penting itu kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Sampai hari ini kita sudah melihat banyak pertolongan Tuhan, amin. Ya, banyak banget. Tuhan tuh baik banget ya. Pertolongan Tuhan itu dampak kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah memberikan Tuhan di tempat yang terbaik? Ya. Center of our life. Kalau kita datang sama Tuhan, apa tujuannya, teman-teman? Tuhannya atau produknya Tuhan?
produknya Tuhan itu berbicara tentang segala wishlist yang kita bawa sama Tuhan. Hal ini juga menampar saya secara pribadi ya. Seringkali kita doa hanya berfokus terhadap apa yang kita belum punya. Tuhan, ini. Seberapa besar kita merindukan kehadirannya secara pribadi tanpa melihat apapun yang Tuhan sanggup beri sama kita. Saya tulis di sini ya. Kalau kita menghargai Tuhan dengan benar, kita mencari Dia karena Dia sendiri, bukan karena apa yang Dia bisa buat. Satu hal yang mudah? Enggak, teman-teman. Sulit wes, angel ya. Seringkali kita datang sama Tuhan, mintanya Tuhan, aku mau ini. Loh, masa Tuhan enggak tahu saya? Bahasa ini Tuhan ya. Kayak tak bahasakan, aku ini tahu. Tuhan ini tahu. Tapi Tuhan pengen kita itu tulus cari Tuhan dengan motivasi yang benar. Ya. Yuk baca dalam Ibrani 10 ayat 22. Ibrani 10 ayat 22. Minta tolong Deka bacakan buat kita semua. Ibrani 10 ayat 22. Sambil berdiri boleh. Ya. Terima kasih Deka. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas. Ya, tulus, ikhlas. Gini teman-teman. Kalau kita sudah kenal Dia dengan benar, saya sudah kenal Dia dengan benar, teman-teman kenal Dia dengan benar, ya, kita akan tahu semuanya yang ada di wishlistnya kita ini akan beres. Amin. Akan selesai. Yang kedua teman-teman ya, Daud mengajarkan kepada kita tentang bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap Dia, terhadap Tuhan maksudnya ya. Di ayat 5 katakan juga, Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung dan ceracap. Ayat 14-15 juga mengatakan hal yang sama. Ya. Saya di sini jadi dua poin teman-teman ya. Daud mengajarkan kita bagaimana seharusnya kita bersikap saat datang sama Tuhan ya. Yang pertama adalah saat kita datang beribadah. Ya. Saat kita datang sama Tuhan, saat kita datang beribadah, bagaimana sikap hati kita, teman-teman ya? Masihkah kita sungguh-sungguh kagum dan hormat akan Tuhan? Kita sering nyanyi ya, ku kagum hormat akan Engkau. FF. Ya, kita sering nyanyi lagu ini ya. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kita sering banget ya nyanyi lagu ini ya, kagum dan hormat akan Tuhan. Apakah saat kita datang hari ini benar-benar kita kagum dan hormat sih sama Tuhan? Sikap hormat itu seperti apa sih teman-teman? Kalau kita sibuk dengan dunia kita sendiri, sibuk dengan handphone kita sendiri, sibuk dengan mikir, oh PR ku banyak rek. Kalau saya bilang tuh, waktu itu loh cuma 1 jam ya. Kita ibadah hari Minggu ya, ibadah hari Minggu 1 jam. Apa nggak bisa sih kita ini fokus gitu ya sama Tuhan, gitu ya? Apa kita mikir hal-hal yang lain? Tuhan nggak minta banyak teman-teman. Tuhan minta saat kamu datang dengan motivasi yang benar, dengan cara yang benar. Ya.
Kalau kita bilang dia Allah yang layak disembah, benar gak sih kita lagi menyembah Tuhan? Sama-sama kita sadar teman-teman ya, kalau kita bisa ibadah di tempat ini itu semua karena kasih dan karunia Tuhan. Itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Itu bukan hal sembarangan yang diberikan kepada orang-orang lain di luar sana gitu ya. Kita punya kesadaran ya, tanpa dipaksa ya. Saya percaya semua yang di sini itu datang dengan sadar kan, nggak ada yang lagi apa ya namanya, beleot ya. Beleot itu apa ya? Kayak gak sadar ngono ya. Enggak kan, kita semua datang tempat ini itu lagi dalam posisi sadar. Kita datang, Tuhan aku mau beribadah. Ya, tapi pas sampai di sini apakah kita benar-benar fokus? Itu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Daud mengajarkan kepada kita juga tentang saat kita datang kepada Dia itu apakah kita juga melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan yang kita buat gitu ya teman-teman ya. Di ayat 9 sampai 10 itu dikatakan juga saat tabut itu tergelincir dan Usa dimurkai oleh Tuhan gitu ya. Daud tidak langsung memakai cara yang sama untuk membawa tabut itu ke Yerusalem. Ya, tapi Daud hold on ya, masih kayak tunggu dulu 3 bulan diinapkan dulu. Jadi Daud itu mencari tahu apa yang salah. Ya. Apa yang salah dengan cara kita membawa tabut ini. Ya, Daud tidak sok tahu, teman-teman. Ternyata ya. Nah, pertanyaannya buat saya, buat teman-teman semua, saat kita sudah mengambil keputusan yang penting sampai yang paling sepele, apakah kita melibatkan Tuhan dan masih menganggap Tuhan itu ada? Kadang-kadang teman-teman ya, kita atau orang-orang di luar sana mungkin ya, saya berdoa di tempat ini semuanya melibatkan Tuhan. Amin. Ya, ada orang-orang yang egois teman-teman ya, ngandalin, tak pikir, tak rasa gitu ya. Kayak orang sering ngomong ke saya teman-teman ya, jangan tak pikir, jangan tak rasa gitu ya. Jangan sampai kita mengandalkan pikiran kita sendiri, mengandalkan perasaan kita. Oh kayaknya begini deh. Oh tak pikir tuh begini tahu. Oh kayak perasaanku itu gini tahu. Nanti kalau endingnya tidak sesuai dengan yang tak pikir dan tak rasa, siapa yang kita salahin? Tuhan? Atau siapa? Tadi di awal kita sudah bilang kalau Dia itu Bapa, Dia itu sahabat. Seyogyanya sahabat itu kalau ada apa-apa cerita, ya, cerita ngomong gitu ya. Tapi seringkali kita tidak menghidupi. Oh Tuhan itu Bapa, tahu. Aku tahu Tuhan itu Bapa, aku tahu Tuhan itu sahabat, aku tahu. I know it so well, ya, tahu banget. Tapi apakah kita menghargai Dia dengan kita melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan dalam hidup kita? Itu ya. Poin yang terakhir teman-teman ya. Kalau tadi kita belajar dari Daud, nah pasal ini juga mengajarkan kepada saya dari sosok Abinadab dan Obed dan Edom ya. Kalau Abinadab tadi, jadi tabut itu nginep di rumahnya Abinadab itu 20 tahun teman-teman ya. Nah tabut setelah itu kan singkat cerita tabut itu diinepno di rumahnya Obed dan Edom. Cuma berapa bulan? 3 bulan teman-teman. Tapi di pasal ini dikatakan bahwa di ayat 11 ya, 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Ya. Sedangkan di rumah Abinadab nothing happen ya. Enggak ada sesuatu yang terjadi. Kalau di Alkitab tidak dituliskan ya tentang hal itu. Nah, hal ini mengajarkan kepada saya tentang ini. Ya. Ukuran waktu kita yang kenal Tuhan duluan sama orang-orang yang masih baru itu bukan ukuran yang utama, teman-teman. Ya.
waktu yang lama tidak menentukan besarnya dampak kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Oh, kalau kenal Tuhan 20 tahun berarti hidupnya lebih diberkati. Hidupnya lebih apa? Hidupnya lebih enak, mengalami pengalaman dengan Tuhan dengan luar biasa gitu ya. Tapi ternyata enggak, teman-teman. Bergantung pada apa? Bergantung bagaimana respon kita ini loh. Ketika Tuhan ada dalam hidup kita, respon kita gimana sih? Kita hormat gak sih sama Tuhan gitu. Kita anggap Tuhan ada gak sih sebenarnya gitu ya. Gak peduli, oh aku kenal Tuhan dari ini bayi ya 21 tahun ya. Gak peduli, bukan jaminan hidupku lebih memuliakan Tuhan dari orang yang baru kenal Tuhan 2 tahun atau setahun. Itu bukan 1 bulan. Bukan jaminan, teman-teman. Tapi bagaimana respon kita saat Tuhan ada, itu kita gimana sih sikap kita gitu. Akan ada perbedaan, teman-teman. Pasti akan ada perbedaan di antara orang-orang yang beribadah kepada Tuhan dan yang tidak. Kayak kata Patrick khotbah berapa minggu lalu, dia bilang kalau hidup itu sawang sinawang. Bener, teman-teman. Sawang sinawang. Kita lihat orang rasanya kok hidupnya enak ya. Wes tinggal ongkang-ongkang kaki, uangnya jalan terus gitu ya. Tinggal ongkang-ongkang kaki dapat pujian, cantiknya, rambutnya ini ya gitu. Hidup itu sawang sinawang. Kita nggak pernah tahu struggle-nya dia selama ini tuh apa. Dan kita juga orang-orang di sini, aku percaya pasti nggak ada yang kayak expose keseharian 24 jam gitu ya, kayak oh aku lagi ini lagi itu, habis itu kayak pas lagi nangis di snapgram gitu ya. Saya percaya nggak ada sih ya, kok guyu dulu ya. Nah, kita juga pasti milih buat membagikan momen-momen yang berharga, momen-momen yang menyenangkan ya. Makanya hidup itu sawang sinawang. Kita nggak bisa nilai orang dari luarnya, teman-teman ya. Kalau kita menghargai Tuhan dengan benar, akan ada perbedaan, dampak, dan berkat buat diri kita dan buat orang-orang lain di sekitar kita. Amin. Oke. Ya, kita koreksi sama-sama ya. Di hari Pentakosta ini bukan hari yang fitri, teman-teman ya. Di hari yang fitri ya. Di hari Pentakosta ini kita diingatkan kembali, ayo sama-sama kita benar-benar kagum dan hormat akan Tuhan. Amin. Ya, satu pelajaran basic tapi ini sangat berguna buat kehidupan kita hari ini sampai seterusnya. Kalau kita bisa menghargai Tuhan dengan benar, kita akan lihat dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Oke. Saya undang boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita sama-sama nyanyikan satu pujian. Ku kagum hormat akan Engkau ya. Saya rindu siap kita siang hari ini ya, kita fokus sama Tuhan ya. Secara pribadi gitu ya, kita menghadap Tuhan ya. Yang mungkin yang dari firman tadi diingatkan, oh iya Tuhan ampuni aku ya. Aku selama ini kurang menghidupi pujian yang aku sering nyanyikan. Sama-sama kita secara pribadi ya, gak peduli orang-orang di samping kanan kiri kita, kita sama-sama datang sama Tuhan. Kita sama-sama mengungkapkan bagaimana kita kagum dan hormat akan Dia ya. Kita bebas, kita boleh angkat tangan, kita boleh berlutut, kita boleh apapun yang kita ingin lakukan sebagai bukti kita menghargai Tuhan, sebagai bukti kita kagum dan hormat akan Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum
kasih Tuhan, terima kasih buat siang hari ini. Firman-Mu yang mengingatkan kami, Firman-Mu yang menegur kami, Firman-Mu yang menguatkan hidup kami Tuhan, terima kasih. Ampuni kami Tuhan, kami yang hari-hari ini kami kurang menghargai kehadiran Tuhan. Kami kurang menghargai kehadiran Roh Kudus dalam hidup kami. Tuhan, ampuni setiap kami. Biarlah kami siang hari ini kami memperbarui komitmen kami untuk kami boleh belajar menghargai Tuhan dengan benar. Sebagai Tuhan, sebagai Bapa, sebagai sahabat kami, sebagai satu-satunya pribadi yang layak terima pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman hari ini Tuhan terus tertanam dalam hidup kami, berbuah banyak Tuhan, dan buahnya dinikmati oleh banyak orang. Terima kasih Tuhan, Tuhan melihat anak-anak-Mu yang rajin, yang setia beribadah Tuhan. Tuhan yang memberkati mereka. Kami percaya yang sekolah Tuhan yang memberkati, yang bekerja Tuhan juga memberkati. Yang sedang cari pekerjaan Tuhan yang memberkati pekerjaan yang luar biasa Tuhan, yang tidak menjauhkan dari pertemuan-pertemuan ibadah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu Engkau memimpin kehidupan kami Tuhan. Engkau pemilik hidup kami, Engkau yang bertahta atas hidup kami Tuhan. Biarlah kami boleh merelakan diri kami Tuhan dengan sukacita untuk kami boleh dipimpin oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan pulang, biarlah penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan yang melindungi, melingkupi kami. Kemanapun kami pergi Tuhan, kami jadi berkat, jadi suratan yang terbuka yang dinikmati oleh banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ucapan syukur doa kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami bisa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk, kita